International Consortium of Investigative Journalists mendata ada 2.961 nama perseorangan dan perusahaan di Indonesia yang masuk dalam dokumen itu. Nama-nama ini terkait dengan 43 perusahaan offshore atau perusahaan yang ada di negara tanpa pajak. Tempo, sebagai satu-satunya media Indonesia yang bergabung dalam ICIJ, membenarkan nama-nama dalam laporan diindikasikan melakukan kejahatan keuangan, seperti menghindari pembayaran pajak hingga pencucian uang, meski belum tentu bersalah. Ini konteksnya begini, orang punya perusahaan di offshore, negara-negara tax haven atau dimanapun itu bukan pelanggaran, ya, bukan pelanggaran. Hanya masalahnya banyak juga orang kaya, koruptor, penjahat yang bikin rekening di luar di negara-negara tax haven atau bikin perusahaan negara-negara tax haven untuk tujuan-tujuan yang kurang baik, ya, untuk menghindari membayar pajak di negaranya, untuk melindungi harta yang mereka dapatkan secara tidak legal. Senada dengan Tempo, Asosiasi Pengusaha Indonesia membenarkan banyak pengusaha yang menaruh kekayaannya di luar negeri untuk bermacam alasan, di antaranya untuk jaminan keamanan. Dan yang ketiga, itu adalah memang tujuannya adalah untuk tidak terdeteksi atau lebih kepada tujuan yang memang untuk menaruh dana tersebut untuk tidak terlacak dari otoritas pajak. Itu memang ada seperti itu. Jadi kita melihatnya harus dari motifnya apa gitu. Jadi kalau saya lihat kalau yang dari Panama itu ya mungkin saja hal itu betul ya, tapi memang kan perlu diinvestigasi. Meski belum tentu bersalah, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera memeriksa nama-nama orang Indonesia dalam laporan itu. Jadi kita akan cek juga nanti apa yang sudah kita temukan, akan coba ditelusur ulang. Barangkali ada yang terutama kasus-kasus besar yang terkait dengan pajak, yang ada kaitannya dengan nama-nama ini, nanti kita akan coba lihat lagi. Sementara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan langsung membentuk unit khusus untuk mendalami serta mengkonfirmasi nama wajib pajak dalam dokumen Panama. Jika terbukti, Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan waktu untuk perbaikan SPT. Sanksinya, kalau pada saat himbauan pertama wajib pajak melakukan perbaikan SPT, sanksinya adalah 2% dari kekurangan jumlah pajak yang dibayar, maksimum sampai dengan 24 bulan. Jadi bisa sampai 48%. Jika nama wajib pajak terbukti secara sengaja melakukan tindak pidana pajak, maka sanksi yang dibebankan bisa meningkat hingga 4 kali lipat. Pada 6 April 2016, DPR akan membahas rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Pemerintah berencana memberikan pengampunan pajak bagi para pelaku kejahatan pajak dan kejahatan finansial lainnya, dengan syarat mereka harus menarik pulang uang yang tersimpan di luar negeri. Tim Liputan melaporkan untuk NET.